di ngawitan baik tukang cucunya. Mangga ya, Silakan ya. Kang Sucu, kan udah nongol duluan ya. Jadi Ya, jadi hostnya ya. ya boleh. Kedengaran suaranya nggak? Ya, Bagus, siap suaranya bagus. kedengaran. Hmm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita melanjutkan ya kajian tematiknya ini untuk para Jiguers ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya, Amin. diberikan keselamatan dan kesehatan semua. Terus salawat dan salam ya kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dan para keluarga dan para sahabat ya sampai akhir zaman. Untuk melanjutkan kajian ini, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita terima dan kajian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin. menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baiti sayyidil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Syaitanirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Arrahmanirrahim. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Mangga Pak Ustadz dilanjutkan Pak Ustadz Samsudin untuk menyampaikan kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ya, kita pertemuan kajian Islam tematik yang ke-46. Eh, dan sengaja saya bikin nomor supaya ingat. Jadi bukan berdasarkan tema tapi berdasarkan nomor. Jadi ini pertemuan keberapa. Jadi filenya saya kasih nomor ya. Alhamdulillah bisa istiqomah sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Karena ada hal yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita, yaitu tawasobil haq wa tawasobil sabr. Jadi bukan hanya menjadi orang beriman dan beramal soleh, tapi juga ada melekat pada diri kita semua untuk saling menasehati, saling mengingatkan dalam melaksanakan hukum Allah ini, yaitu hak, dan juga dalam menjalankannya dengan penuh kesabaran. Materi hari ini ya, karena beberapa hari terakhir ini eh, saya lihat ramai sekali cerita tentang MK ya, tentang MK, tentang macam-macam gini. Eh, sampai kayaknya sampai akan terus berlanjut ya. Jadi eh, saya menikmati ya, perbincangan teman-teman. Jadi sehingga kemudian saya kasih materi tentang kodok, kodar, dan takdir supaya nanti bisa kita paham betul bahwa eh, di apa di samping kemampuan manusia ada kekuatan di luar itu yang itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi itu yang latar belakangi ya materi yang kita kaji pada pada malam hari ini. Jadi eh, kita coba memahami apa itu kodo, kodar, dan takdir. Jadi kodo dan kodar itu adalah bagian dari rukun iman. Kodo wal kodar khairihima wa syarihima min Allah Ta'ala. Nah, seringkali orang bingung tuh, apa itu kodo, apa itu kodar, apa itu takdir. Karena karena dalilnya dalam Al-Quran itu banyak, tetapi artinya kita harus memilih dan memilah dan kemudian mendefinisikan. Karena kalau tidak ada definisinya nanti kemudian bingung, ya bingung. Sehingga seringkali terjadi kekeliruan pemahaman yang itu bisa jadi fatal. Bukan hanya pada generasi sekarang, ya zaman dulu juga banyak kekeliruan-kekeliruan memahami kodok-kodar sehingga kemudian muncul ya firqoh atau kelompok yang eh, tujuannya baik tetapi kemudian artinya menyimpang, pemahamannya menyimpang karena
tidak bisa membuat definisi yang khas. Ya, mana yang masuk ke dalam kodo, mana yang masuk dalam kodar, dan apa itu yang dimaksud dengan takdir. Sehingga perlu diperjelas, diperinci. eh, dan kalau teman-teman dulu masuk ke IPB, ya di materi dasar Islam dulu, ya waktu kita ngaji di Al-Ghifari, ya ada materi dasar Islam dan ada asistensinya, ya pernah dibahas tentang kodok kodar dan takdir. Dulu pun saya bingung sekali sampai muter-muter memahami itu maksudnya seperti apa, perdebatan artinya tidak ada ujungnya, yang kemudian saya baru memahaminya setelah eh, apa eh, saya malah ngajar. Jadi setelah saya mempelajari, saya ngajarkan, ternyata oh seperti itulah yang masuk kodok kodar dan takdir, ya, dan takdir. Maka dari itu ya materi malam ini ya dilatar belakangi karena masalah kodok kodar ini kan bagian dari rukun iman. Kodok wal kodar khairihi ma wa syarri minallahi ta'ala. Jadi kita dituntut untuk mengimani. Untuk mengimani bahwa kodok itu baik dan buruk, atau kodar itu baik dan buruk itu dari Allah. Ya, kita tidak boleh mengingkarinya, dan kita harus mengimani itu datang dari Allah. Ya. Sehingga kemudian pada saat dulu juga ada mazhab terkait dengan akidah, ya. Padahal di akidah itu mestinya kan boleh ada mazhab, ya. Ada mazhab ahli sunnah, ada mazhab Mu'tazilah, ada Jabariyah. Yang masing-masing ini punya argumentasi karena berdasarkan dari dalil atau Al-Quran atau hadis yang mereka sodorkan, yang mereka sampaikan, yang mereka kuatkan. Sehingga perlu mendudukan persoalan qada wal qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu seperti apa. Karena kekeliruan dalam memahami kodok dan kodar ini, seperti misalnya ada terkesan bahwa kalau manusia seakan-akan manusia ini dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Tapi kalau dipaksa, kenapa dihisab? Kenapa ditimbang nanti? Ada perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ada yang masuk, ada yang berdosa, ada yang berpahala. Ya, kalau dipaksa mestinya kan tidak ada tidak dihisab gitu karena paksaan. Atau ada yang memahami semua perbuatan itu dilakukan karena dipaksa oleh adanya irodah dan masyiatullah. Jadi ada kehendak Allah. Kalau Allah mengkehendak ya udah. Ya, ini kan kehendak Allah gitu. Jadi terus apa ikhtiar? Sementara kita paham bahwa manusia itu diberikan beban atau mukallaf, taklif, eh, suruh melaksanakan perintah berupa wajib atau sunnah, suruh meninggalkan yang dilarang itu haram dan makruh. Jadi kalau seandainya itu berdasarkan iroda Allah, tergantung iroda Allah, terus gimana letak beban hukum itu, ya? Atau ada yang memahami bahwa Allah telah menciptakan manusia sekaligus juga perbuatannya gitu. Nah, pemahaman ini jadi membuat orang bingung. Jadi terus kalau sudah takdir, apalagi kemudian muncul juga takdir. Jadi ada kodok kodar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, itu rukun iman, dan kemudian muncul takdir. Nah, apa bedanya dengan takdir? Takdir itu pokoknya ketentuan Allah, ya udah, kalau aku takdirnya kayak gini ya ngapain usaha dan seterusnya. Sehingga kerancuan-kerancuan ini perlu kita pilih-pilah, kemudian kita definisikan dengan jelas sehingga mana yang itu yang kodo, mana itu kodar, dan apa makna baik dan buruk kodo kodar itu, bahwa itu harus imani, dan apa terkait dengan takdir. Nah, kalau kita lihat Al-Quran kok tentang, karena kata kodo atau kodar itu makna bahasa Indonesia hampir sama. Ada keputusan, ketentuan, ketetapan, aturan-aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Jadi kalau ini kadang kodok, kadang kodar gitu ya. Contohnya misalnya tentang kematian, ya. Dalam surat Ali Imran 145, wa makana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'ti minha wa may yurid thawabal akhirati nu'ti minha wa sanadzil syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah tentukan waktunya. Sebarang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Kemudian walikuli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi surat Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Ajal itu batas waktu hidup di dunia. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa memajukannya. Ini kaitannya dengan ajal. Ya.
Jadi ajal itu ya telah Allah tetapkan. Kemudian atau misalnya tentang berbagai macam musibah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Ya, misalnya tentang sakit, kematian dan seterusnya, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Hadid Al-Hadid ayat 22. Atau kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Taubah ayat 51. Atau di dalam surat Sabah ayat 3, la yajubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada tersembunyi dari Allah sebesar zarah pun apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar dari itu melainkan tersebut telah ditetapkan di kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Surat Sabah ayat 3. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyampaikan seperti itu. Sehingga kalau kemudian tidak dipilih-pilah, dipilah ketika dikaitkan dengan qada dan takdir membuat kita bingung. Nah, sehingga kemudian kita harus dibuat dulu apa yang terjadi dalam diri kita dari manusia. Jadi kalau kita lihat area kehidupan manusia ada dua lingkaran. Ada hal yang menguasainya, disebut musayyar. Ada di luar kendali, di luar keinginan, di luar kehendak, di luar kesengajaan, ya. Artinya dia tidak mampu untuk menolaknya. Di area menguasai itu namanya musayyar. Jadi dia tidak bisa memilih. Dan ada area kehidupan kita yang itu mukhayyar, maksudnya kita menguasai, kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih atas kehendak kita. Jadi memilih A atau B, benar atau salah kita yang memilih. Ya, itu fakta di hadapan kita. Jadi dua hal itu yang namanya musayyar dan mukhayyar itu terjadi pada kita. Nah, sehingga dalam dua area itu ada irisan nanti. Ada yang seakan-akan kita yang melakukan, tetapi sebenarnya kita tidak bisa menolaknya gitu ya. Itu dalam irisan antara dikuasai dan menguasai atau musayyar dan mukhayyar. Irisan itu nanti masuk dalam apa? Nah, kalau kita kemudian dibuat plot, jadi ada yang menguasai kita atau yang tidak bisa kita pilih, itu ada yang namanya nidhamul wujud. Jadi nidhamul wujud itu ya adanya seperti itu. Jadi kita misalnya lahir laki-laki atau perempuan dari keluarga dari anak bukan anak presiden ya, tapi anak petani misalnya. Kayak saya misalnya anak petani ya. Sementara Gibran anak presiden gitu. Kemudian wajah macam-macam itu yang kaitannya dengan yang apa yang kita kita dapatkan, kita tentukan oleh Allah gitu. Kemudian ada juga yang ghairu nidhabul wujud. Maksudnya seperti yang tadi, kita yang mengerjakan tetapi di luar kendali kita, di luar kendali kita. Nah, kemudian yang sebelahnya itu yang kita kuasai. Jadi memang kita bisa yang menentukan gitu. Itu kalau kita buat dipetakan, maka yang terkait dengan kodo itu ada dua. Rupanya kodo itu yang kita tidak bisa milih atau ada dua itu ada nidhamul wujud ada ghairu nidhamul wujud. Jadi eh, keberadaan kita misalnya kita ini hidup atau mati ya hidup kemudian dilahirkan dan seterusnya kemudian kita tidak mampu terbang karena tidak mungkin ya, walaupun ada penyanyinya seandainya aku punya sayap itu nggak akan punya sayap ya kalau dia terbang pakai ini. Jadi eh, ya ini nidhamul wujud ya ini manusia itu ya seperti ini berjalan ya tidak bisa terbang. Kemudian misalnya tidak bisa berjalan di atas air, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kemudian apa, warna matanya berbeda, warna kulitnya berbeda, bentuk kepala dan seterusnya. Itu namanya nidhamul wujud. Jadi eh, apapun penilaian kita, baik dan buruk, itu kehendak Allah. Itu ketentuan Allah itu makanya itu disebut qada. Qada itu hal-hal yang kita tidak punya pilihan. Kita given aja dapat seperti itu.
Atau yang kita juga ikut serta terlibat tetapi di luar kemampuan kita. Contoh misalnya ada seorang jatuh kemudian menimpa orang lain, orangnya ini meninggal. Atau misalnya ada seorang menembak burung kemudian ditembak burung manusia misalnya sehingga sehingga mati misalnya. Atau kecelakaan. Ya banyak kecelakaan kejadian itu di luar kehendak kita, di luar pilihan kita. Tapi ketika kita mau menghindar ternyata nggak bisa menghindar. Kita sudah hati-hati dan seterusnya. Itu sesuatu yang sepertinya kita kuasai, tetapi sebenarnya kita tidak mampu untuk menolaknya. Dan yang seperti ini masuk dalam kodok. Baik dan buruk itu dari Allah. Itu ketentuan Allah. Oleh karena itulah dalam hal kodok itu manusia itu tidak akan dihisap. Nggak akan dihisap. Kenapa? Karena bukan irodahnya, bukan dalam pilihannya. Itu dalam lingkaran yang di luar kemampuan dia, yang menguasai dirinya, yang musayyar namanya. Jadi bukan mukhayyar. Oleh karena itulah kodo itu adalah setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana manusia tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanya kenapa kamu tidak jadi anak presiden gitu, kenapa kok kamunya jadi anak petani. Sehingga coba kalau kamu jadi anak presiden bisa jadi wakil presiden gitu ya. Ya, atau misalnya walaupun masih belum 30 tahun, kamu bisa jadi gubernur, ya bisa jadi gubernur gitu kan kalau anak presiden. Tapi ini kodok. Kodo. Jadi ya bukan pilihannya makanya eh, terkait dengan kodo itu ya tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya karena bukan kesalahan, bukan pilihan gitu. Jadi eh, apa baik mengandung manfaat atau mudarat, disukai atau dibenci, mengandung kebaikan atau keburukan menurut tafsir manusia nih. Tidak tahu menurut tentang hakikatnya kita nggak tahu juga asal muasalnya kok seperti itu. Manusia tidak akan memiliki, tidak mampu juga memiliki kemampuan untuk menolak atau menerimanya. Dan manusia hanya semata-mata dituntut untuk mengimaninya saja. Kodok ini baik dan buruk yang menimpa pada kita atau yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya, ya, maka itu diserahkan sama Allah. Jadi kita yakini itu ya, kodok khairihima wasarihima minallahi ta'ala. Jadi itu kaitan dengan kodok. Jadi itu harus diimani. Tapi kita tidak akan minta, dia akan minta pertanggungjawaban terkait dengan kodok ini. Ya itulah makna kodok baik dan buruk. Lalu bagaimana dengan kodar? Kodar. Jadi kodar ternyata kodar itu adalah setiap semua perbuatan baik yang berada di area yang menguasai manusia, musayyar, ataupun yang apa yang dikuasai oleh manusia, yang mukhayyar, yang kita bisa memilih. Itu terjadi antara ya bisa manusia dengan menggunakan benda atau benda dengan benda dan seterusnya berbagai macam yang terjadi di alam semesta manusia dan kehidupan ini semuanya berasal dari Allah dan Allah juga menciptakan di dalam setiap penciptaan makhluknya itu ada khasiat-khasiatnya. Ada khasiat-khasiatnya. Jadi Allah menciptakan air, khasiatnya bisa bisa menghanyutkan, bisa menghilangkan dahaga, bisa untuk membersihkan tubuh, bisa untuk membersihkan pakaian dan seterusnya. Itu air, itu khasiat air. Khasiat air. Allah juga menciptakan api, api bisa untuk menghangatkan makanan, memasak makanan, bisa untuk menerangi ketika listrik mati kayak tadi gitu, butuh api kan butuh lilin gitu. Kemudian bisa juga membakar, bisa bisa di kebakaran itu dengan api, bisa membakar hutan, bisa bakar rumah, bisa bakar pasar dan seterusnya gitu. Itu khasiat pada pada api. Dan semua ternyata termasuk kita, diri kita juga ada khasiat, ada gorizah namanya naluri, ada hajatul udhawiyah kebutuhan fisik kita. Jadi ya kalaupun nggak ada makanan, kalau sudah lapar kita pengen makan itu lapar. Walaupun nggak ada air ya kita begitu kehabisan air kemudian haus harus minum. Itu hajatul udhiyah atau naluri misalnya. Ya naluri orang normal ya tertarik dengan lawan jenis ya lawan jenis. Jadi ya makanya harus cari pasangan ya harus harus punya pasangan. Ya Insya Allah saya sebentar lagi juga punya pasangan lagi Insya Allah karena itu kan goriza ya goriza itu jadi harus punya pasangan. Jadi memang Allah menciptakan apa min nafsi wahidah kemudian Amin. tadi wa khalaqa minha zaujaha gitu. Jadi jadi apa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi memang berpasangan dan itu ada gorizah naluri biologis. Jadi itu adalah khasiat yang Allah ciptakan pada setiap manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.
Atau misalnya ingin berkuasa gitu, ingin berkuasa ya kalau bisa seumur hidup, kalau bisa coba jadi dinastinya. Itu juga goriza. Namanya gorizatul baqo gitu. Ya setiap orang pengen dia menjadi penguasa ya. Cuman siapa yang punya kesempatan aja gitu. Makanya wajar kalau kemudian ada orang yang pengen mempertahankan kekuasaannya. Bahkan itu jadi kekuasaan diturunkan. Jadi bahkan kalau bisa sampai sampai cucunya, sampai cicitnya terus jadi penguasa. Itu karena dalam diri manusia ada namanya gorizatul bako. Di gorizatul bako itu penampilannya hubus syadah, pengen berkuasa gitu. Itu bagian dari khasiat juga. Jadi yang memang Allah ciptakan. Makanya terkait dengan qadar ini, khasiat-khasiat itu baik atau buruk, ya disukai atau tidak disukai, disalahgunakan atau penggunanya benar gitu, itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena memang Allah ngasih gitu. Jadi setiap Allah menciptakan makhluk, Allah ciptakan juga tadi khasiat-khasiatnya. Jadi apa kadar-kadarnya gitu, kadar-kadarnya macam-macam itu punya karena punya karakteristik setiap makhluk yang Allah ciptakan punya karakteristik, punya ekosistem, punya biologinya, punya macam-macam itu adalah bagian dari qadar. Khairihima wa syarrihima Allah Ta'ala. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Itulah makna qada wal qadar. Qada wal qadar khairihima wa syarrihima Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita memahami qada qadar sini ya kita tidak akan kemudian apa menangguh dengan oh ini sudah kodok dari Allah. Atau bisa mengatakan oh ini enggak pokoknya ya karena atau tadi tidak akan keliru dengan takdir maksud saya. Tidak akan keliru dengan takdir. Karena qada wal qadar itu ranahnya ranah kita mengimani doang. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian dan Allah tidak akan apa menimpakan kepada kita itu ya kecuali memang Allah menghendaki memang udah seperti itu ya. Kita iman saja dan pasti Allah menetapkan sesuatu untuk kita dan pasti itu untuk kebaikan untuk kita. Dan itu harus diyakini gitu. Makanya di situ khairihima wa syarihima itu dalam itu persepsi manusia. Karena bisa jadi khair menurut manusia padahal sebenarnya buruk. Bisa jadi. Bisa jadi menurut manusia itu baik atau buruk, tapi ternyata itu menurut Allah buruk ya. Jadi baik dan buruk itu makanya itu ketika Allah memerintahkan untuk berperang, kemudian Allah menurunkan ya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu pada itu baik bagi kalian, bisa jadi kalian mencintai sesuatu pada itu buruk bagi kalian. Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi makanya baik dan buruk itu menurut persepsi manusia, tetapi Allah menentukan qada ataupun qadar itu memang kehendaknya, karena irodahnya, karena kekuasaannya gitu ya. Dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena bukan ranah yang kita bisa memilih. Kita bisa memilah, kita bisa menentukan karena semuanya baik qada ataupun qadar given. Given kita dapat saja dari Allah sehingga kita imani saja. Itu itu bahasan qada wal qadar. Nah, yang sering kali kita susah. Nah, ini yang ada kiasiat tentang benda ya. Api disebabkan dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Yang sering malah susah di sini tentang takdir. Takdir. Jadi dalilnya itu hampir sama dengan dalil tentang qada wal qadar. Misalnya dalam surat Saba ayat 3 ya. La ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wal asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada tersembunyi darinya dari Allah sebesar zarah pun apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan tidak pula yang lebih besar, lebih kecil dari itu dan lebih besar dari itu melainkan tersebut atau termaktub tertulis di kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Dan ternyata kalau kita telusuri yang dimaksud takdir atau nasib adalah kemahaluasan ilmu Allah. Allah itu harus sifat Allah, sifat wajib Allah itu maha mengetahui. Yang belum, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Semuanya ada catatan dalam Mahfuz. Ketika kita dulu ya dikandung oleh ibu kita, ketika berusia berusia 4 bulan, 4 bulan. Jadi ketika 4 bulan itu kemudian Allah tiupkan ruh, Allah tiupkan jiwa ke raga kita dan kemudian ditetapkan juga takdirnya atau nasibnya. Ya. Saya tidak ingin menyebut dengan qada wal qadar supaya tidak rancu gitu, tapi nasibnya atau takdirnya ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Maha mengetahui akan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah takdir
atau nasib itu memaksa kita. Ternyata itu adalah bagian dari kemahaluasan ilmu Allah. Sedangkan yang kita lakukan kalau itu dalam kuasa manusia, dalam kendali manusia, dalam pilihan manusia yang disebut mukhayyar, maka kita tidak akan tahu bahwa itu takdir sebelum terjadi. Jadi ketika kita memilih, sebenarnya kita memilih takdir. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang atas pilihan kita, itulah takdir. Takdir. Kenapa? Karena kemahaluasan ilmu Allah tidak memaksa orang. Karena Allah sebagai Al-Khaliq telah memberikan perangkat untuk kita bisa memilih. Allah menciptakan manusia itu dengan akal. Akal itu bisa membedakan yang benar, yang salah, yang hak dan yang batil, yang boleh sama yang tidak. Itu akal manusia. Makanya kalau akalnya tidak berfungsi, rufi al-qalam, tidak akan dihisab. Tapi begitu dia berfungsi akalnya, maka dia dihisab. Mulai akil balik. Ya. Kemudian diberikan juga petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk. Kemudian dikasih juga contohnya Rasulullah SAW sebagai suri toladan, ya, uswatun hasanah, bagaimana menjalankan petunjuk itu dalam keseharian. Oleh karena itulah maka ketika kita memilih melaksanakan sesuatu perbuatan dalam pilihan kita, kita mengikuti petunjuk, kemudian memilihnya yang benar, maka kita telah memilih takdir yang benar. Ketika kemudian kita memilihnya yang keliru, yang bertentangan dengan petunjuk itu, padahal kita tahu, maka kita telah mengambil takdir yang salah. Oleh karena itulah maka kemudian Allah mengatakan innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu takdir. Jadi takdir itu ya Allah tidak akan merubah. Allah sudah Maha mengetahui dari awal. Tetapi Allah tidak akan merubah kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apapun yang terjadi pada suatu kaum atau suatu orang manusia sampai mereka merubahnya sendiri. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab dapat berita, ketika beliau memimpin tentara, kemudian dapat berita di satu tempat ada taun, ada wabah. Kemudian kata Umar bin Khattab, kita belok, kita cari jalan yang lain. Jangan mulai itu. Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukanlah tergantung ketentuan Allah. Kalau kita ditakdirkan kena taun ya kita ya kita kena taun. Tapi kalau Allah takdirkan kita tidak kena taun, walaupun kita melewati daerah itu, ya kita tidak akan kena taun. Apa jawaban beliau? Kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Kita pilih takdir yang baik gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa takdir itu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, kemahaluasan Allah itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu berdasarkan pilihan kita. Dan Allah Maha tahu bahwa kita itu memilih A atau memilih B. Allah Maha tahu karena itu wajib menjadi sifat wajib Allah. Maha mengetahui gitu ya. Kemahaluasan ilmu Allah. Oleh karena itulah maka ketika kita berbicara takdir, takdir itu diketahui kalau kita sudah menjalankan. Kalau sudah berlalu, oh takdir saya gini. Oh takdir saya. Tapi semuanya itu kalau berdasarkan pilihan kita dalam lingkaran kehidupan yang kita kuasai, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ini bukan kodok, bukan kodok, bukan sesuatu yang given yang di luar kemampuan manusia untuk menolaknya. Jadi semua aktivitas yang kita pilih berdasarkan apa yang kita inginkan atau irodah kita, maka semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan takdir adalah apa yang telah kita pilih, apa yang telah kita lakukan. Ya. Kalau kita memilih takdir yang benar, maka Allah akan berikan reward berupa pahala, yaitu buat kebahagiaan khalidina fiha abada di surga. Tapi kalau kita memilih takdir yang buruk, yang bertentangan, ya, yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya konsekuensinya dapat sanksi. Ya, di alam barzah dapat siksa kubur, di akhirat ya dapat neraka. Ya bisa khalidina fiha atau misalnya sementara waktu, ya karena masih ada imannya misalnya. Itu sebuah konsekuensi. Jadi takdir itu kita bisa berubahnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, man habba ayyub sato lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi artinya bisa jadi umur kita sampai sekarang ini karena kita banyak silaturahmi.
Kalau seandainya kita tidak silaturahmi bisa jadi umur kita sudah selesai gitu. Iya kan? Rizki kita juga sama. Jadi ini memahami betul bahwa apa yang akan terjadi itu tergantung apa yang kita pilih. Bukan apa yang telah Allah tentukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang telah tercatat di Lauh Mahfuz, kita nggak tahu. Takdir itu sama sekali kita tidak tahu takdir masa depan kita. Kita taunya takdir itu setelah kita jalani. Kalau itu terkait dengan pilihan-pilihan, maka kita bertanggung jawab. Kalau baik, Allah akan memberikan pahala. Kalau buruk, kita akan mendapatkan dosa. Dan makanya kalau misalnya kita salah melangkah, salah memilih, tobat. Istighfar sama Allah agar dihapus dosa-dosanya. Ya, karena murni apa yang akan terjadi itu atas pilihan kita dan kemudian Allah akan menghisapnya. Itulah tentang takdir. Oleh karena itu terkait dengan perbincangan-perbincangan itu, jadi apa yang terjadi sekarang ini ya itu kaitan dengan takdir. Tapi ingat bahwa takdir itu ya itu berdasarkan pilihan kita, walaupun ujungnya kalau Allah kehendaki apa yang kita pilih bisa terwujud. Kalau Allah tidak menghendaki apapun yang kita pilih ternyata tidak terwujud. Kalau itu terjadi karena tadi di luar kemampuan kita untuk menolaknya bisa masuk ke dalam ranah qadha. Kita sudah berusaha nih, udah usaha ya berusaha dan usaha benar nih. Ternyata usaha kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita cari yang kita inginkan. Berarti memang di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita dan Allah menentukan yang lain. Nah, ketentuan Allah yang bukan karena keinginan kita itu kita tidak akan dihisab. Tetapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan itu yang akan dihisab. Oleh karena itulah maka yang sekarang ini orang yang sedang apa ribut-ribut tentang kekuasaan ya, yaitu pilihan-pilihan mereka. Ya. Dan nanti pasti menurut keimanan kita semua yang mereka kerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun sudah dia usahakan ya, semaksimal mungkin, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Itulah makna tawakal. Jadi tawakal itu kita berusaha ikhtiar sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan, sedangkan hasil akhir Allah yang menetapkan. Ya, itu tawakal. Takdir bisa berubah karena kita tidak tahu sebenarnya berubah atau tidaknya, kita tidak tahu karena apa yang akan terjadi kita nggak tahu juga, tidak punya bocoran juga. Tetapi itu yang kita pilih. Jadi takdir adalah apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, walaupun hasilnya bisa jadi masuk dalam ranah kodok. Allah menentukan berbeda dengan yang kita usahakan. Itu ceritanya lain. Kalau itu terjadi pada diri kita sudah maksimal berusaha, ingin ingin apa mendapat pemimpin yang menerapkan Islam macam-macam gitu ya. Kita berusaha nih, insya Allah dapat nilai kan, dapat nilai. Tetapi ternyata Allah tidak kehendaki. Ternyata yang terpilihnya apa yang orang yang tidak kita sukai atau malah ini penjahat dan seterusnya gitu ya. Ya itu kita tidak akan dihisap asal terpilihnya orang yang jelek itu. Tapi yang dihisap adalah usaha kita, upaya kita berbuat, bekerja yang sesuai dengan apa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan maklumat ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Kalau tidak ya bisa dibicarakan, didiskusikan. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sam yang sudah menyampaikan kajiannya. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari udah Daniel nih dari apa message ya. Ini saya duluan saja sebelum ada pertanyaan yang lain. Ya, Kodrat itu dari apa kata asalnya? Kodarkah atau apakah? Mungkin itu Pak Ustadz. ya, Satu. ya, ya. Kodrat hampir sama sebenarnya kudroh. Jadi kodrat itu sebenarnya kudroh, kudroh iroda. Kudroh atau kodar itu satu akar kata ya. Kodaro artinya ketetapan ya. Jadi ya seperti itu kudrohnya atau apa kehendak ya atau irodah. Ada kudrot irodat. Jadi itu kalau kudroh, jadi maksudnya kadar dari Allah ya itu ya
kita tidak akan dihisab intinya ya, tidak dihisab. Itu memang given. Cuman bagaimana kita memanfaatkan kodrat itu, memanfaatkan kodar itu. Apakah kemudian sesuai dengan kalau di era yang kita pilih nih, di di era yang kita bisa milih, bisa melaksanakan benar atau salah gitu. Ya, kita gunakannya untuk apa? Seperti misalnya air. Air punya kadar bisa 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 untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Api bisa untuk kebaikan, untuk keburukan gitu. Nah, kalau kita memilih menggunakan kodar ini, ya, ya kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah ini, kemudian keburukan, ya kita akan dihisap karena bukan karena kadarnya api, tetapi karena kita menggunakannya dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya, ya, atau yang memberikan mudorot gitu ya. Demikian pula misalnya kita punya goriza, punya naluri, naluri biologis misalnya. Ya, itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban bahwa kita punya naluri biologis. Tetapi memanfaatkannya, menyalurkannya, memenuhinya dengan cara apa? Kalau dengan cara misalnya dengan menikahi, maka itu dinilai ibadah. Tetapi kalau dengan cara kemudian berzina, ya, yang sekarang kemudian mau dilegalisasi dengan memberikan kondom gratis ke anak-anak remaja gitu ya. Karena yang penting tidak hamil, yang penting tidak kena penyakit kelamin gitu ya. Kalau jinamanya nggak apa-apa karena maklum generasi sekarang katanya sih dan sebagainya, memaklum itu. Ya, dia menggunakan jadi memenuhi gorizahnya, naluri biologisnya itu dengan cara yang haram yang nggak boleh, dia akan mendapatkan sanksi. Jadi kaitan dengan kodrat itu apa yang telah Allah tetapkan pada setiap makhluknya, di mana pemanfaatannya, penggunaannya tergantung eh, pada daerah mana. Apakah kalau kita kita menggunakan kadar itu pada yang diperintahkan, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita pada yang bertentangan ya kita akan berdosa gitu. Itu kaitannya kodok. Makanya kodok wal kodar itu baik dan buruk berasal dari Allah dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa kaitannya dengan kodok dan kodarnya. Tetapi kaitannya dengan pemanfaatan kadar ya kodar itu pada daerah yang kita bisa kendalikan, kita bisa milih, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban pada kita semua. Itu kurang lebih Kang Cucuk terkait dengan Ya, Kudrat terima kasih ya. Pak Ustadz. Kodar. Kodar. Udah Daniel, gimana? Udah ini sudah puas kan? Ini kan ada tadi yang disampaikan masalah kodar udah Daniel. Iya. Cukup? Ya, oke terima kasih. Silakan. Ini ada satu lagi nih yang effort ikhtiar bagaimana bila Effort dihubungkan atau dengan kodok ikhtiar kodar. ya. Ya, Bagaimana dihubungkan dengan kode dan kodar? ya tadi ya. Apa Jadi saja? mungkin di clearnya ya. Kodok kodar itu bukan effort ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu dalam hal takdir. Ya tadi ya bisa dulu ya. Jadi kodok kodar baik dan buruk itu rukun iman. Kita tidak akan dihisap kaitan kodok wal kodar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kodok itu apa yang menimpa kita, yang given dari Allah gitu ya. Allah menetapkan itu. Jadi makanya kodok disebut ketetapan Allah. Sedangkan kodar adalah apa yang Allah ciptakan ketika menciptakan semua makhluknya. Semua makhluk itu punya kadar-kadar, punya kodar-kodar itu. Dan baik dan buruk itu persepsi manusia, persepsi manusia. Maka kalau itu kaitan dengan kodok dan kodar, baik dan buruk, kita tidak akan dihisap. Tapi kalau ikhtiar, itu pasti terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi karena ikhtiar itu apa yang kita pilih. Ikhtiar itu makanya pilihan ya. Berarti kita memilihnya benar atau salah. Kalau kita memilih benar, ya kita memilih benar, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita memilihnya yang salah, kita dapat dosa. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Takdir itu tergantung pilihan. Ya, terhadap pilihan. Karena kalau apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz kita tidak tahu kalau belum terjadi. Tapi balik lagi, ikhtiar kita itu ada petunjuknya, ada contohnya, ada guide-nya. Kalau kita mengikuti petunjuk, mengikuti contohnya, kita dapat pahala. Walaupun bisa jadi kalau Allah menghendaki ada kodok yang Allah tetapkan ternyata tidak berhasil, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka ketika ketidakberhasilannya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena yang kita diberi pertanggungjawaban adalah usaha kita apakah sesuai atau tidak sesuai. Itu saja sebenarnya. Maka disinilah konsep tawakal. Ya. Ingat tawakal itu bagian dari keimanan.
bahwa memang kalau Allah menghendaki, ya walaupun kita misalnya apa usahanya apa eh, atau misalnya kalau Allah tidak menghendaki, man, Allah tidak menghendaki kita berusaha sudah maksimal, udah all out semuanya, tapi Allah tidak menghendaki, ternyata tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Orang yang tawakal dia yakin Allah punya kehendak yang bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan, maka kita benar suruh sabar gitu. Tetapi kalau kita berusaha sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan benar, ikuti petunjuk, ini yang hak, ini usaha yang benar, ini melaksanakan kewajiban, atau ini melaksanakan yang sunnah. Kemudian Allah menghendaki itu juga, hanya mewujudkan tuh, berhasillah kita. Hanya kita takdir kita ternyata baik gitu, baik. Takdir kita baik menurut kita ya, baik. Kemudian kita disuruh bersyukur. Kenapa? Karena usaha kita ternyata oleh Allah kehendaki. Makanya kenapa kita harus menyertakan kata-kata insya Allah jika Allah berkehendak. Karena yang menetapkan hasil, yang risalnya itu Allah, otoritas Allah. Sedangkan ikhtiar itu adalah otoritas kita, ya, atas pilihan kita. Makanya kita punya akal, kita punya petunjuk, kita punya contoh, kita punya guide gitu. Tergantung kita. Wahadahu najain. Kami tunjukkan dua jalan. Kami tunjukkan dua jalan. Jalan benar, jalan salah. Kemudian Allah juga kasih potensinya. Fujuruh hawa taqwa. Ada di situ. Ada akalnya. Kemudian ada hawa nafsu juga. Dan terserah. Kalian memilih dengan apa? Begitu kita memilih sesuai dengan takwanya, menggunakan akal sehat, kemudian benar begitu petunjuk Rasulullah SAW, dan kemudian Allah menghendaki berhasil, nah, sukseslah kita. Tapi kalau seandainya Allah tidak menghendaki, gagal, tapi kita tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena usaha kita sudah benar, Allah pasti ngasih pahala. Sedangkan kegagalan itu di bagian dari ujian supaya kita bersabar. Sehingga kalau orang memahami kodok kodar baik dan buruk dari Allah, kemudian paham juga takdir, maka insya Allah hidupnya selalu optimis. Dia tidak akan kemudian dia apatis, nggak mungkin apatis. Orang beriman tuh nggak mungkin apatis. Orang yang apatis itu orang tidak beriman. Atau orang yang apa? Orang yang egois, arogan, macam-macam, itu sebenarnya orang tidak yakin atau yang tidak yakin akan ketentuan Allah. Sehebat apapun Fir'aun dulu, luar biasa kekuasaannya, ternyata kalau Allah menghendaki kehancuran, tenggelam di Laut Merah. Selesai kekuasaannya. Sekaya apapun Korun tuh luar biasa kekayaannya. Sampai gemboknya aja bisa digotong udah 40 orang. Itu gemboknya doang. Banyak hartanya seperti apa? Tapi kalau Allah menghendaki gampang, ditenggelamkan. Korun dengan semua hartanya, sangat mudah bagi Allah. Jadi bagi Allah. Tetapi yang ingin Allah tunjukkan kepada kita sebagai makhluk, ikhtiar kita, usaha kita, benar atau salah, taat atau maksiat, taat atau membangkang, itu saja sebenarnya. Makanya disertakan semua perangkat itu. Untuk taat ada komponennya, ada faktor-faktor pendukungnya. Untuk maksiat juga banyak, gitu. Gak banyak. Maka beruntunglah orang yang tadi mengikuti petunjuk, mengikuti ketaatan. Berbahagialah orang-orang bertakwa. Berbahagialah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi celakalah orang yang ikuti hawa nafsunya, mengikuti setan-setannya, ya, mengikuti kemudian dorongan, keinginan-keinginannya yang bertentangan dengan yang seharusnya dia lakukan. Kurang lebih seperti itu ya, penjelasannya, mudah-mudahan lebih lebih clear. Jazakallah khairan, Ustadz. Lanjut, host. Ya, ada satu pertanyaan nih kelihatan dari Pak siapa nih? Udah Faisal ya? Faisal ya Pak Faisal, silakan. Ya, punten suara saya jelas ya? Jelas, jelas, silakan. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Cucu, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua. Waalaikumsalam. Eh, ya, mohon maaf mungkin pertanyaan saya relevan atau tidak karena kebetulan disambi nih dengar ceramahnya Pak Ustadz. Tapi saya coba sampaikan ya. Jadi dalam kehidupan ini kan saya paling sering dengar tuh orang ngomong takdir maut rezeki sudah ditentukan Allah gitu Pak Ustadz. Sehingga ada kalanya itu menjadi faktor seseorang itu mungkin menyerah lah dalam tanda kutip ya Pak Ustadz ya, karena memang Iya. menganggap ya takdirnya itu dia memang rezekinya tidak tidak seperti yang diharapkan,
atau di dalam perkawinan bisa jadi ya dianggap memang dia ditakdirkan akan berpisah gitu Pak Ustadz. Hmm. Itu yang sering saya temui ya dalam kehidupan Hmm. saya gitu Pak Ustadz. Hmm. Baik di lingkungan keluarga, pertemanan atau rekan Hmm. sejawat dan lain-lain. Hmm. Jadi pengertian tadi maut rezeki jodoh eh, sudah ditentukan Allah itu eh, menjadi seolah-olah seseorang itu jadi berupaya itu ya tadi ada titik-titik nyerahnya gitu Pak Ustadz. Hmm. Hmm. Baik dalam Hmm. Ya, pekerjaan maupun dalam kehidupan ya. berumah tangga dan lain-lain. Mungkin Hmm. mohon penjelasan lebih lanjut Pak Ya, Ustadz terkait itu. siap, siap, Atur siap, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita kan nggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Sesuatu yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau orang beralasan dengan kalau Allah telah menetapkan, ngapain saya usaha? Masalahnya kita nggak tahu tetapan Allah untuk kita itu apa, ya kan? Kita nggak tahu. Dari mana kita tahunya bahwa kita ini akan jadi orang miskin? Dari mana bocorannya? Nggak tahu kita. Yang jelas memang Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang kehendaki dan Allah yang menyebabkannya. Itu keimanan kita. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tapi apakah kita termasuk yang disempitkan rezekinya atau yang dilapangkan rezekinya kita nggak tahu juga. Tetapi kemudian Allah membuat syariat. Kita suruh bekerja. Seorang laki-laki suruh punya kewajiban mencari nafkah. Mencari nafkah. Mencari nafkah artinya dia harus ikhtiar, harus kasar, harus beraktivitas, berbuat, beramal kan gitu ya. 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 Makanya contoh tawakalnya sering tawakal juga dimaknai kemudian pasrah total gitu kepada Allah. Nggak kayak gitu. Makanya Rasulullah ketika memberi contoh tentang tawakal itu beliau mencontohkan dengan seekor burung. Lau anakum tatawakkalun Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taqdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian itu betul-betul tawakal kepada Allah sebagai betul-betul tawakal, maka pasti Allah akan berikan rizki. Seperti halnya Allah memberikan rizki pada seekor burung. Jadi contoh tawakal itu burung. Burung nggak tahu rizkinya di mana, dia nggak tahu dia. Tetapi takduhi maksud dia berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong. Dia terbang ke sana kemari. Dia nggak tahu rizkinya ada di mana, tapi dia berusaha ikhtiar. Terbang ke sana kemari. Wataruhu bitonan. Pulang di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan dia dapat rezeki atau tidak, tapi dia berikhtiar, berusaha untuk memperoleh rezekinya. Gitu. Oleh karena itulah maka kita contoh misalnya kenapa di syariat di haji itu ada sa'i. Kita lihat ya. Jadi yang dilakukan oleh Siti Hajar itu usahanya lari dari Safa ke Marwah sampai 7 kali. 7 kali itu simbol karena kali-kali 10 70. Jadi umur umat Muhammad itu 70 tahun. 60 sampai 70 kata Rasulullah kan. Jadi itu ikhtiarnya. Tetapi hasilnya ternyata bukan beliau dapatkan di sofa atau di marwah. Tapi ternyata airnya sudah disediakan dihentakkan kakinya Ismail alaihissalam. Itu sebenarnya gambaran bagaimana bagaimana memahami tentang tawakal. Jadi tawakal itu intinya dengan ikhtiar maksimal, ujungnya yang menentukan Allah. Karena semua yang terjadi di dunia itu given kita diberi bukan hasil karya kita. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi setiap jiwa itu akan mendapatkan pahala dari apa yang kasabnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang beramal? Siapa beramal sebiji sawi pun kalau kebaikan dapat. Dia dapat melihat hasilnya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan meskipun sebiji sawi dapat juga sanksinya, dosanya. Ya, man amila solihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh, beramal itu berbuat, bekerja, maka untuk dirinya. Dan siapa berbuat jahat, maka akan menimpa dirinya juga gitu akibatnya. Oleh karena itulah maka memahami takdir itu harus dipisah dulu dengan kodok kodar. Kodok kodar itu tidak pada tempat kita dihisap, nggak ada pertanggungjawaban. Kita lahir sebagai laki-laki, kemudian wajah kayak gini macam-macam. Termasuk ketika kita suruh misalnya memilih jodoh. Jadi makanya kenapa kita suruh sholat istikharah. Ya, ya seperti yang saya lakukan sekarang ini sholat istikharah gitu. Ya, sholat istikharah. Mana minta kepilihan sama Allah gitu. Ya, tercatat tanda-tandanya kemudian kok diberikan kemudahan, kok diberikan kecenderungan macam-macam. Mudah-mudahan karena saya sudah minta sama Allah dipilihkan, mudah-mudahan itu jadi jodoh saya gitu.
Karena saya yakin saya harus ikhtiar. Ikhtiar saya apa? Nyari gitu kan. Ikhtiar saya nyari calon istri itu nyari kan ikhtiar saya. Kemudian minta dipilihkan sama Allah sholat istikharah. Kemudian tanda tanya seperti itu. Jadi ikhtiar itu adalah syariat. Sedangkan hasil itu ketetapan dari Allah. Nah, kita kaitan yang ketetapan yang menimpa kita itu kita tidak tahu kalau belum terjadi. Kita tidak tahu kalau belum terjadi. Jadi nasib atau takdir kita ketahui setelah terjadi. Dan itu bisa kita atas pilihan kita, bisa ternyata kita memilihnya berbeda, tapi kemudian takdirnya memang beda. Memilih A, tapi takdirnya ke B. Bisa jadi. Tapi yang kalau itu kaitan dengan kodok, sesuatu yang menimpa kita, tanpa kita bisa menolak, tanpa kita bisa bisa ikhtiar, bisa memilih, maka itu kodok tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi apa yang kita ikhtiari, apa yang kita usahakan dalam pilihan kita, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kaitannya misalnya tentang rizki, ya rizki syariatnya kita harus nyari, harus berusaha. Makanya kenapa kita disuruh ya disuruh meningkatkan kapasitas, kapabilitas, ilmu dan seterusnya. Kata Rasulullah, man aroda dunya falahi bi ilmi, wa man aroda al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang menginginkan dunia, dia harus dengan punya ilmunya. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmunya juga. Siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka dua-duanya harus dengan ilmunya, gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ikhtiar itu harus kita lakukan, sedangkan hasilnya Allah yang menetapkan. Jadi jangan ujuk-ujuk ini kalau sudah takdir dari Allah, ngapain saya usaha? Dari mana tahunya? Dari mana bocorannya bahwa kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah kan gitu ya. Sementara kemudian misalnya, aku itu apatis saja. Nah, apatis sudah bermasalah karena kita apatis berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bagaimana Allah akan menilai kita kalau kita tidak berbuat? Karena yang akan dinilai oleh Allah adalah perbuatan. Dan bagaimana mungkin kita akan masuk surga kalau kita tidak berbuat yang soleh, yang benar, yang ikhlas, gitu kan? Ya gimana Allah akan memberikan pahala dengan pahala yang luar biasa, kholidina fiha abada di surga. Kalau kita tidak berbuat, ya. Diam aja misalnya, diam aja. Ya udah, ya, kita biar aja lah, diam aja. Enggak, kita harus berusaha. Berusaha sesuai dengan yang kita pahami itu kebenaran, itu kebaikan. Itu yang hak, itu yang wajib, itu yang sunnah. Dan kita menghindar yang haram, ya bahkan yang makruh pun kita hindari gitu ya. Yang haram sama sekali tidak lakukan. Jadi semua aspek kehidupan kita, semenjak kita akil balik sampai kita wafat, itu kalau dalam pekerjaan yang ikhtiari kita, pilihan kita, itu pasti akan ditanya, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi kalau yang di luar kemampuan kita, itu yang given pada kita, kita tidak bisa milih, kita tidak bisa nolak, ya, kita tidak bisa menghindar gitu. Maka itu rufa al qalam, dan itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kan itu bagian dari kodok, baik dan buruk dari Allah. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Atau mungkin ada yang lain dari pendapat yang lain gitu. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Mangga, Saya nggak mangga. tahu nih sama Pak Ustadz cocok banget itu. So, apa yang dijelaskan mudah benar jadi saya pahami. Hatur nuhun ya Pak Ustadz ya. Amin. Ya, mangga. Nuhun, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz nyampainya dan pertanyaannya dari Pak Faisal. Ini ada lagi dari Siti Nur Rahmawati. Ya, Pak Ustadz saya bacakan Ya, Pak. ya, ya boleh. Apakah ini berarti bahwa ikhtiar itu tanpa batas? Atau kapankah kita tahu bahwa kita harus sudah menerima takdir? Itu pertanyaan dari Mbak Nur Rahmawati. Silakan Pak Ustadz. Gini, eh kita ikhtiar, ternyata Allah apa memberikan apa sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama ya, Allah tidak membebankan kepada setiap dia kecuali sesuai kemampuannya. Dan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi kita diperintahkan itu ikhtiar itu mastatoktum, sesuai istitoah, sesuai kemampuan. Dan yang tahu persis kemampuan itu kita sendiri. Jadi makanya
Kenapa kita tidak boleh putus asa? Artinya putus asa itu artinya menyerah padahal kita belum berusaha. Kita belum ikhtiar gitu ya. Ya. Oleh karena itulah maka ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar waktu mau mau hijrah, beliau berdua hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada di Gua Thur. Dan kemudian musuh itu ada di atas. Kalau seandainya mereka itu lihat ke bawah, pasti ketemu. Dan kalau ketemu, walau alam gitu, gitu ya. Secara manusiawi ini tentara yang mengejar itu cukup banyak dan siap dengan senjata, sementara mereka berdua tanpa senjata. Saya kemudian ya apa Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini kita? Padahal Rasul itu sudah ikhtiar loh. Ikhtiarnya apa? Beliau mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh pejalan kaki. Dan beliau kemudian menyewa orang untuk menghapus jejak. Dan seterusnya itu ikhtiar maksimal tuh. Tapi ternyata kesusul. Tapi kemudian apa yang dapat? Kemudian Rasulullah meminta sama Allah. Inna Allah ma'ana. Ilah Allah dengan beserta kita. Inna Allah ma'as sabirin. Jadi diberitahu. Jadi kalau Allah menghendaki ya walaupun walaupun kita sudah lari macam Allah menghendaki kita ketangkap ketangkap kata Rasul kan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki nggak bakalan. Mereka tidak akan menangkap kita. Dan ternyata memang Allah berkehendak bahwa menyelamatkan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jadi ya itulah eh, ketentuan Allah. Tapi usahanya itu sesuai kemampuan kita. Jadi batasnya apa? Kita tahu yang kita sendiri yang tahu. Yang jelas Allah tidak menghendaki kita ini mudorot karena hukum. Karena hukum syariat. Jadi kalau kita sulit masyakkah makanya ada kalau dalam fikih makanya ada rusuk. Jadi kalau kita ada kesulitan maka Allah memberikan kemudahan. Ada rusuk. Kalau rusuh pun ternyata memang tidak bisa juga. Ada darurat namanya. Darurat itu li ajil hayat untuk menyelamatkan nyawa gitu. Jadi jadi itu kaitannya dengan beban hukum. Oleh karena itu usaha kita itu kita sendiri yang ngukur ya. Ini saya cerita tentang almarhumah ya. Almarhumah itu waktu hari Senin pagi itu dia mengatakan, "Bi, aku sudah cukup ya. Hari ini aku tidak akan cuci darah." Terus saya bilang, "Jangan sampai kamu itu orang yang putus asa. Jangan orang yang menyerah. Kamu harus dalam posisi di hadapan Allah itu orang yang sabar. Sabar itu salah satunya menjalani apa yang telah kita tetapkan itu yang terbaik, yaitu pengobatan. Ayo kita jalan saja. Dan alhamdulillah istri saya bilang, oh iya ya, aku khawatir nanti dianggap orang yang putus asa. Yang putus asa itu nggak boleh gitu. Akhirnya kemudian beliau berangkat. Sampai kemudian pada batas sudah 1 jam gitu kemudian bilang, udah Bi kayaknya udah waktunya aku pulang. Belum, gitu, ini masih bisa gitu, masih bisa diusahakan sampai 3 jam. Sudah 3 jam kemudian dia ternyata drop, semua drop gitu. Kemudian dia mengatakan, aku sudah siap kok pulang sekarang gitu. Jadi artinya ya saya bilang, nggak tahu apakah saya nanti bisa seperti itu ya dalam kondisi akhir hayatnya. Dan itu luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan itu maksimal yang bisa kita usahakan selama kita masih sanggup. Ya, kalau kita berbuat baik gitu ya, berbuat baik. Artinya usaha itu bukan tanpa batas, yang membatasinya adalah kemampuan kita. Dan syariat itu memang dibatasi oleh kemampuan, dibatasi oleh kemampuan. Dan kemampuan istitoah setiap orang itu bisa berbeda. Makanya nggak boleh kita mengukur kemampuan orang lain dengan ukuran kita. Nggak boleh. Apalagi menghukum orang berdasarkan apa yang kita punyai. Nggak boleh. Oh, kalau baca Quran salah-salah itu dosa. Oh, orang sedang belajar. Bagaimana mungkin berdosa? Karena menurut yang saya ketahui, itu kan menurut yang saya ketahui. Pengetahuan saya bisa jadi lebih daripada orang itu. Maka orang itu akan dinilai oleh Allah sesuai kemampuannya. Saya akan dinilai oleh Allah sesuai kemampuan saya. Demikian pula yang lain, gitu loh. Karena yang tahu persis kemampuan adalah kita sendiri. Dan Allah pasti maha mengetahui. Jadi berpura-pura kalau kepada Allah itu percuma. Kalau manusia bisa ditipu, bisa dimanipulasi. Oh, ini alasannya, ini demi demi kemaslahatan. Macam-macam bisa ngomong macam gitu kan. Ini demi demi rakyat. Ini kan soal diskusi-diskusi itu hari-hari ini kan ribet itu ya. Capek banget itu ya. Ini demi kemaslahatan macam-macam. Emangnya apa Allah bisa dibohongi gitu? Memangnya Allah kita bisa pura-pura di hadapan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya iman Islam ihsan itu harus mutlak dimiliki oleh kita. Ya, beriman itu harus diwujudkan dalam bentuk Islam kita, terikat dengan syariat. Dan itu kita jalankan harus ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Engkau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahui Allah melihatmu. Jadi yang tahu kita mampu atau tidak, kita dan Allah. Orang lain bisa dimanipulasi. Bisa, udah, mohon maaf, bisa bikin alibi gitu ya. Bisa. Kalau di hadapan manusia, bisa. Tapi buat apa? Itu kalau bagi orang yang beriman. Cuman masalah sekarang ini banyak orang yang ngakunya beriman, tapi dia tidak beriman. Sehingga nanti ya akhirat mah kumaha cengke, kalau orang Sunda bilang kumaha engkelah ya Kang Cucu, ya ada orang kumaha engkelah, akhirat nanti can can datang gitu. Siksa kubur, nah, oh, memang bisa ada yang cerita tentang siksa kubur gitu ya, itu karena orang nggak beriman. Tapi bagi kita orang yang beriman, yang nanti itu pasti. Sebagaimana pasti yang telah kita lalui. Ya kan? Semua yang Allah tetapkan ternyata sudah pasti. Seperti yang kita telah lalui sudah pasti. Dan yang akan kita lalui juga pasti. Kalau itu Allah yang menjanjikan. Oleh karena itulah, maka ikhtiar yang kita lakukan harusnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan sesuai kemampuan yang kita miliki. Karena Allah tidak akan menzolimi hambanya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak mungkin berniat berkehendak buruk keburukan bagi semua hambanya. Yang berbuat buruk itu manusianya sendiri, bukan karena ketentuan Allah. Tidak boleh mengatakan ini takdir saya jadi tukang maksiat ini karena takdiran Allah. Sejak kapan engkau melakukan itu? Pernah suatu hari Abu Bakar Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin kemudian nanya sama seorang pemabuk. Ada seorang pemabuk, betul tangkap. Kenapa engkau mabuk? Apa jawaban dia? Ya, saya ditakdirkan oleh Allah jadi mabuk gitu. Dicambuk sama Umar bin Khattab. Kenapa engkau mencambukmu? Kata pemabuk ini. Aku ditakdirkan oleh Allah mencambukmu karena kamu ngomong seperti tadi. Jadi gara-gara dia menyandarkan kemaksiatan kepada Allah, dicambuk oleh Umar bin Khattab, oleh Amirul Mukminin. Karena itu suatu kemaksiatan. Sejak kapan kemudian menisbatkan keburukan kepada Allah? Dan oleh karena itulah omongan-omongan orang-orang yang ahlul kitab ya, yang kemudian bawa tuduhan-tuduhan macam-macam itu mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka ucapkan. Jadi termasuk yang ngaku-ngaku ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya, bikinan sendiri. Ini firman Allah padahal bukan firman Allah dan seterusnya. Maka mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa Allah akan menghukum kita sesuai kemampuan, akan menghisap kita sesuai kemampuan. Tetapi kalau di luar kemampuan, terpaksa, dipaksa, dan itu terancam nyawa dan seterusnya, nanti Allah yang akan menghitungkan. Apakah itu kalau itu benar, maka pasti rufi al-qalam, pasti tidak akan dihisap. Karena itu masuk dalam kodok gitu ya. Tapi kalau itu masih dalam kemampuan kita dan kita tidak berusaha semampu kita, ya Allah Maha tahu. Maka kita bisa jadi berpura-pura tidak sanggup padahal sebenarnya punya kesanggupan. Ya. Jadi ini menjadi apa? Menjadi catatan bagi kita. Stop berpura-pura di hadapan Allah. Karena tidak ada gunanya berpura-pura di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia boleh. Tapi kalau berpura-pura di hadapan Allah, eh, Allah tidak akan mungkin akan bisa dibohongi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Jadi mereka menginginkan mau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi ketahuilah bahwa mereka itu menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu bagi orang-orang yang munafik dalam surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi yaitu masalah yang penting adalah maksimalkan ikhtiar ya. Betul. Maksimalkan selebihnya atau ujung-ujungnya serahkan kepada Allah. Intinya Ya, kita harus apa namanya berhusnuzon ya sama Allah ya. betul. Jadi Betul. apapun mungkin kita punya tujuan A ternyata nggak tercapai, tapi ya Allah itu sudah memberikan yang terbaik ya buat kita. Iya. Mungkin itu Pak Ustadz ya. Silakan Iya. teman-teman yang lain. Jadi memang ya begitu Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan mungkin saya Pak Ustadz. Iya, Itu mangga. eh, ada satu pendapat katanya nih kalau kodar dengan takdir justru sama. Jadi kodo sendiri, kodar dan takdir itu sama. Gimana Pak Ustadz nih? Apakah memang Jadi seperti eh, jadi sebenarnya sih kodo wal qadar itu yang kemudian di dalam rukun iman kan. ya? Kodo wal qadar khairihi wa syarrihi min Ya, Allah Ta'ala.
Maka yang saya bahas awal qada wal qada khairi wa syarri minallahi taala itu ranahnya ranah keimanan. Ranahnya keimanan dan harus kita yakini dari Allah. Jadi dari Allah. Nah, sedangkan takdir atau nasib gitu atau catatan kehidupan di Lauhin Mahfuz itu yang dimaksud adalah kemahaluasan ilmu Allah. Jadi dasarnya Al-Quran itu tadi bahwa tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terlewat di dalam pengetahuan Allah. Apapun yang terjadi gitu, yang sudah, yang sedang, yang akan gitu. Bahkan ada apa sehelai daun yang jatuh pun ke bumi itu pasti Allah ketahui kan gitu ya. Jadi pasti Allah ketahui karena Allah lah sebagai kholiknya, penciptanya. Pasti Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada seluruh makhluknya. Itu hal yang harus kita yakini. Tetapi terkait dengan apa nasib kita, takdir kita, sesuai yang kita lakukan, sesuai yang kita pilih. Karena takdir bagi kita itu kita ketahui sesudah terjadi. Kita memilih yang benar, tapi ternyata yang benar yang kita usahakan itu ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil karena Allah tidak menghendaki. Ya. Jadi yang dinilai adalah baik yang kita lakukannya. Baik yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah kan, dihisab oleh Allah. Maka dapat pahala. Tapi ternyata hasilnya tidak, dia tidak akan dihisab. Ya. Kenapa engkau gagal jadi presiden? Ya karena ya saya jadi wakil presiden karena saya bukan anak presiden misalnya gitu. Ya tidak jadinya tidak akan dihisab, tetapi dia berusahanya. Kalau selama usahanya benar nih, tidak ngebohong, tidak macam-macam, tidak merekayasa macam-macam, ya dapat nilai plus gitu. Tapi walaupun dia berhasil misalnya, tapi jalan yang negatif, curang macam-macam gitu, ya dia dapat sanksi lah. Jangan kemudian, wah ternyata Allah merestui apa usaha saya. Pada usahanya salah, usahanya curang, usahanya ngebohong macam-macam. Kemudian ketika berhasil mengatakan dia sujud syukur, alhamdulillah Allah meridhoi. Belum tentu. Allah meridhoi. Ya bisa jadi, makanya kita sudah pernah membahas tuh, bisa jadi itu istijrod. Dia berbuat maksiat, melanggar, kemudian dipenuhi semua pelanggarannya. Tetapi ingat, ada kehidupan abadi yang menjadi ancaman dia dalam kenistaan, kesengsaraan, kepedihan yang selama-lamanya di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Makanya sebenarnya ukuran sukses itu ya, itu jangan ukuran dunia. Ukuran dunia itu cuman berapa lama sih orang yang berjibaku mencari uang setelah uangnya terkumpul ditinggalin dia. Dia mencari gelar ya. Sampai ada berapa belas doktor, honoris causa, kemudian profesor. Nanti kalau sudah meninggal, gak dibawa. Mau dituliskan sampai kemudian ada 10 gelarnya di nisannya, juga tidak ngaruh tuh. Tidak akan menolong dia ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, ketika diverifikasi ya, sebelum masuk alam barzah kan diverifikasi dulu sama Munkar Nakir. Ya. Lagi tanya, man robuka? Ya. Dia nggak bakalan mungkin mengatakan Allah Robbi. Kenapa? Karena selama hidupnya dia mempertuhankan bukan mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan uang, mempertuhankan macam-macam gitu ya. Nah itu yang keluarnya ada kata-katanya Tuhannya bukan Allah. Tuhannya jabatan, Tuhannya uang, Tuhannya macam-macam gitu kan. Makanya nanti tidak lolos diverifikasi oleh Munkar Nakir, dapat sanksi tuh. Naudzubillah min dzalik. Siksa kubur itu menyeramkan loh. Menyeramkan sekali. Apalagi nanti sudah di neraka. Naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Jadi itu semua memang Allah Allah tidak akan mungkin dolim lah. Nggak mungkin dolim. Jadi semua perangkatnya ada. Dan ingat kesuksesan itu ketika kholidina fi abadanya dalam kebahagiaan. Itu yang kita tuju. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita cita-citakan. Ya. Jadi kebahagiaan bukan kebahagiaan di dunia. Bukan. Tapi kebahagiaan di akhirat. Yang kholidina fi abada. Makanya wabtagi fima ataqal ad-darul akhirat. Walatan sana sibaka minad dunia. Carilah dari apa yang telah Allah berikan padamu untuk negeri akhirat. Jangan lupakan bagian di dunia. Dunia itu cuma jangan lupakan doang. Makanya yang harus kita betul serius fokus tuh untuk bekal di akhirat. Itulah ciri orang yang cerdas.
Rasul mengatakan al-kaisu mendana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi orang yang cerdas itu kata Rasul adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya dan berbuat beramal untuk sesudah kematian. Jadi untuk sesudah kematian maksudnya untuk alam barzah, untuk akhir. Ah, ini ada pahalanya nggak deh? Ini ada pahalanya. Ini pahalanya besar nih. Kita termotivasi dan Allah ngasih pahala kalau kita ikhlas. Ini benar, ya lah, benar. Dan itu apalagi usia kita sudah mulai 55, iya kan? 54, 55, 56 kan gitu ya. Sebagian dari teman kita sudah nggak ada. Saya, istri saya udah nggak ada. Jadi kemudian kematian tuh nyata di depan mata gitu, ada gitu. Kita tinggal berapa lagi ya? Kalau 60 cuma tinggal berapa? Ya, kalau misal 70 itu juga ternyata nggak terasa cepet banget gitu ya. Nah, terus mau diapain kita? Sementara masa yang lalu tidak akan pernah bisa kembali. Cuman kita diberikan kesempatan ketika ini kita untuk perbaiki masa lalu, kita beristighfar, kita bertobat, kita mohon ampun. Kemudian yang masa yang akan datang kita jadikan tuh takdir yang baik bagi kita. Dengan cara apa? Kita pilih jalan yang terbaik, yang pahalanya paling besar, sehingga kita harus benar dan ikhlas. Dan ikhlas. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena yang pasti akan kita tunggu adalah Ijroil tiba kapan? Nggak tahu. Karena tidak ada yang tahu umur kita berapa, kapan. Karena itu selalu ditetapkan oleh Allah. Karena penyebab kematian adalah intihaul ajal. Habisnya ajal. Bukan karena sakit, bukan karena umur tua, bukan karena kecelakaan, bukan karena apa-apa, tapi intihaul ajal. La yasulul mautu illa bi intihaul ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya sudah sampai. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan karena usia kita hampir sama gitu ya. Jangan sampai makin tua makin jadi ya. Udah ya. Kalau ataupun persaingan-persaingan untuk itu enggak itulah serius-serius amat. Jangan sampai kemudian sampai lupa sholat gara-gara berdebat tentang analisa politik ya. Ya MK gitu ya. Jangan sholat tetap sholat. Jangan sampai musuh-musuhan karena ada pro kontra gitu yang kemudian ini jadi 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 musuhan nggak usah. Itu kan urusan orang sedang rebutan kekuasaan. Urusan kita pertemanan, ya. Pertemanan, ya kita akan dihisap apa yang kita lakukan, bukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita dapat pahala apa yang kita kerjakan, kebaik amal soleh. Ya, kita dapat dosa kalau kita berbuat dosa sendiri. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh orang lain kalau berbuat dosa, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang berbuat dosa tidak akan mikul dosa orang lain. Kita masing-masing gitu ya. Jangan kemudian kita bebani diri kita dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Bolehlah kemudian berkomentar, ya, berkomentar, menganalisa boleh, tapi jangan sampai muncul permusuhan dengan orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan langsung. Ya, tetaplah bersahabat dengan grup ya dimanapun ya, grup sebelah kanan, sebelah kiri ya tetap bersahabat, tetap kita ini karena sahabat kita bisa jadi tadi yang pro ke misalnya menurut kita batil gitu ya bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang sangat menjadi pejuang menjadi orang yang hebat seperti dulu Khalid bin Walid itu ketika perang perang Uhud itu menjadi panglimanya Quraisy dan mengalahkan Rasul ternyata di akhir hayatnya beliau menjadi panglimanya Rasul jadi ketika di akhir hayat Rasul ya jadi justru Khalid bin Walid menjadi panglimanya Rasul. Kemudian yang dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Itu Khalid bin Walid. Oleh karena itu, selalu kita husnudzon termasuk ke sahabat-sahabat kita yang berbeda cara berpikir, karena mungkin maklum pemahamannya seperti itu, yang tetap kita bersahabat dan tetap kita sampaikan kalau mereka salah. Tawasobil haq wa tawasob itu harus selalu kita kita lakukan ya. Ya. Jadi eh, ya seperti itulah yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan tetap udah cooling down. Cooling down. Ya, jadi Selalu lah. Insya Allah. insya Allah. Ya, insya Allah. Kita berikhtiar yang paling baik, yang paling optimal sesuai kemampuan kita, sesuai dengan Amin. apa yang kita mampu lakukan, gitu ya. Amin. Nah, dari situ Ustadz, langsung aja bertanya ya. Iya. Dan keadaan ini sama dengan tadi kita tadi dari Bang Faisal tuh. Apakah ini bagian dari takdir gitu loh? Ya kan? Hmm. Ya, Hmm. baik
personal yang menduduki posisi tersebut, kemudian Hmm. sistem yang diterapkan gitu kan. Terus ini yang sifatnya yang agak kritis ke politik ya, larinya ke Hmm. ikhtiar, Hmm. ikhtiar. Kemudian efforts-nya kita lah yang orang-orang kecil ini kan, Ya, ya berteriak lah di kita Hmm. punya yang Iya, kita yakini itu bagian dari ikhtiar gitu ya, iya, walaupun mungkin nggak terdengar. Nah itu iya. terus ada orang yang di samping kita yang mungkin lebih polos gitu ya, sudahlah, Hmm. bi katanya kan umpama gitu ya, ini kan sudah Hmm. sudah sudah garis dari Allah gitu loh ya, sudah Hmm. pasti. Hmm. Termasuk dengan dipilihnya siapa leader kita gitu loh. Kadang-kadang Hmm. nah itu kan kita kan kemarin kan hampir setahun tuh berikhtiar ya Iya, iya. membawa siapa yang kita kita anggap pantas diberi amanah. Nggak taunya kok dia gitu loh. Udah gitu caranya pun seperti ini. Apakah ini bagian dari Iya, takdir gitu loh Ustaz? Nah, ya kan? Jadi iya, bingung gitu loh Ustaz gitu loh. iya. Hmm. Ya sebenarnya gini, kalau kaitannya kita cerita tentang kondisi politik sekarang, ya itulah hakikat demokrasi. Demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu rakyatnya siapa dulu? Ternyata yang dominan di demokrasi itu kapitalisnya, kan gitu ya. Jadi jadi pasti karena ini kan aturan dibuat oleh manusia. Sementara ketika disodorkan dengan aturan yang dibuat oleh Allah, dicontoh oleh Rasul, tentang sistem kekhalifahan, orang pada apatis, apatis gitu ya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin kita ini menerapkan syariat Islam. Loh kok nggak mungkin? Kan kita yang dapat beban taklid kan kita, iya kan? Lah gimana gitu? Karena Al-Quran itu kan harus diterima secara sempurna, kafah ya semua gitu ya. Kita bisa menerima kutiba alaikumusiyam. Kenapa kita tidak bisa menerima kutiba alaikumul kisos, kutiba alimul kital? Yang itu dalam bentuk satu sistem gitu. Oleh karena itulah makanya kalau kemarin kita kecewa, ya memang seperti itulah. Kalau aturan dibuat oleh manusia, maka siapa yang kuat dia yang dapat. Siapa yang punya kekuasaan, dia yang kemudian akan menguasai kan gitu ya. Jadi memang seperti itu. Terus gimana dong kita? Apa kita nyerah? Ya enggak, kita berusaha. Makanya yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan umat ini bahwa Ya. kita punya kewajiban. Mungkin sekarang baru masalah-masalah individu saja atau masalah kemudian komunitas. Negara masih belum kejangkau oleh kita. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Allah menghendaki kan gitu ya. Yang penting kan kita berusaha intang surullah yang surgum. Kalau Baik. kalian menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita. Kemenangan itu kan karena pertolongan Allah, bukan karena usaha kita. Mungkin usaha kita itu mustahil. Sebagaimana dulu Rasulullah kan dicibir ya, waktu di Mekah. Oh, ini cuma anak yatim piatu. Nah, mereka tahu gitu ya. Kok kemudian mendakwahkan untuk kemudian menyeru kepada seluruh alam, jadi rahmatan lil alamin gitu ya. Ya, Taruh mana? ternyata memang begitu hijrah Hah? hanya 10 tahun itu kemudian Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab yang kata orang awam mustahil tadinya kan, tapi kalau Allah menghendaki ternyata ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Waktu di Mekah cuma 45 orang yang bisa masuk Islam. Begitu hijrah 10 tahun, tentara Rasul itu ketika perang Tabuk ada 30.000. Wilayahnya seluruh Jaziratul Arab sampai ke perbatasan Romawi dan perbatasan Persia. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar. Itu luar biasa. Sampailah ke Indonesia. Gitu ya. Sampai ke kita gitu. Yang tadinya kan mustahil. Ya itulah usaha. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendaki. Tapi kan yang menolong kita adalah usaha kita. Partisipasi kita. Baik, Iya Ustaz. kan? Ya. Partisipasi kita. Mungkin apa sih ya cuman Pak Asam cuman hanya keluar-keluar di apa bisa di medsos gitu. Kalau di medsos saya nggak boleh Pak karena udah ditandain tuh karena ASN ya, di medsos nggak boleh itu ditandai ya, tapi jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ke yang lain ya. Jadi saya udah dipanggil dah. Jadi tahun 2017 saya dipanggil di macam-macam gitu ya. Karena saya dianggap sebagai bagian dari grup radikal gitu, yang fundamental, yang macam-macam gitu ya. Makanya kemudian dinasihati tuh, nggak boleh like, nggak boleh support, nggak boleh share yang berbau-bau politik. Wah, gitu. Ya Rankingnya udahlah. nomor satu, nomor berapa? Nomor dua apa nomor tujuh rankingnya tuh? Di Kementan nomor 1.
Tapi aja kemudian saya dapat dapat ini diturunkan tuh. Saya suruh jadi struktural, jadi eselon 4. Padahal saya sudah peneliti media. Ya, jadi penghasilan saya turun. Tapi saya yakin Allah punya mau ini dari saya ini kan alhamdulillah. Jadi akhirnya saya ujungnya saya jadi apu juga gitu kan. Oke, Jadi apu. Ustadz. Jadi ya itulah. Jadi istiqomah dalam yang kita yakini benar, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Jadi jangan gak usah khawatir, nggak usah Ya. khawatir. Kaitan dengan dunia itu nggak usah khawatir. Cuman numpang lewat sebentar. Ya tapi usaha harus maksimal kan. Usaha harus maksimal. Tapi apapun ketentuan yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik untuk kita. Insya Allah kita terima ridho, ya ridho. Kita qanaah. Bismillah ya. Ang Cucu itu ada pertanyaan kan Cucu kayaknya dari Mbak Siti Nur Rahmawati deh. Udah dijawab Oh, tadi. sudah ya. Aku Sudah boleh jawab. nanya yang di luar ini nggak Ustadz sebelum di akhir? Boleh, boleh mangga silakan. Jadi begini, tadi saya lihat ada Mas Pur ya dari Kota Wisata ya, tapi kayaknya TFL Mas Pur nggak ada ya di sini, keluar tadi ya. Jadi begini Pak Ustadz, sekarang ini lagi tren kan di setiap masjid-masjid bagus itu dua layar TV di depan, Videotron Mm-mm, di mm-mm, depan kita, ya kan? mm-mm, mm-mm, Saya udah ngalamin dua kali. Pertama saya sholat Jumat di Darussalam di kota mm-mm, wisata. Yang kedua di sampingnya Geraha Permata Ibu GPI DP. mm-mm, Ada masjid saya kemarin besuk saudara yang di depannya ada dua layar Videotron. Di saat imam khutbah itu dinyalakan dengan segala macam iklan-iklan yang dilakukan, bukan iklan ya, aktivitas mm-mm, aktivitas yang dilakukan di masjid itu. Tapi kan mata kita kan kayak kita buka handphone itu Pak Ustadz. Memang mm-mm, yang menyediakan kan si si masjid. Jadi mata kita mm-mm, kita tidak ke khotib kita melihat, tapi melihat yang mm-mm, amal duafa lah gini-gini apa lawyer gratis gitu kan, itu kan. Nah, mm-mm, itu bagaimana itu Ustaz hukumnya itu? Apakah mm-mm. harus ditiadakan apa dibolehkan? Dan itu kan sama Iya. halnya kita membaca handphone atau kan atau pembukaan kan nggak boleh itu Ustaz. Nah, gimana tuh Ustaz menurut Jadi pendapat? ini kalau khutbah Jumat ya, khutbah Ya, Jumat. dinyalakan tuh Jadi Ustaz untuk ya, jadi gini memberitahu mestinya aktivitas mereka. kalau layar itu untuk siaran langsung supaya bisa terlihat khotibnya itu boleh. Jadi Ya, itu alat-alat itu ya, ya, digunakan untuk ya, memperjelas, mempertegas supaya clear gitu ya. ya, Itu ya. yang disampaikan oleh khotib. Itu nggak Tadinya ada saya masalah. menyangka untuk itu tadinya. Tapi Gitu. kalau itu digunakan untuk iklan, untuk apa ya tadi apa, walaupun itu untuk kebaikan, Ya, mengajak untuk kebaikan ya, kebaikan kegiatan pengumuman gitu macam-macam loh itu, ya. dan itu karena kalau khotib di atas mimbar, maka jangan la tatakallam wa la tatahaddas wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atala. Jadi apabila khotib sedang di atas mimbar, sedang khutbah, tidak boleh ada yang ngomong. Tidak boleh ada aktivitas Ya, apapun selain mendengarkan khutbah. Bahkan sebenarnya hukum asal tidak boleh tidur juga. ya, Tapi artinya ini mengikatnya karena tidur itu kan alamiah gitu, alamiah. Jadi alamiah. Maka dari itu yang apa diberikan beban hukumnya adalah khotibnya. Jadi khotib Jumat itu karena dua khutbah itu maqamu rakaatai minaz zuhur, menempati dua rakaat sholat zuhur. Dan kalau seandainya dia tidak ikut khutbah berarti tidak ada sholat Jumat sehingga dia harus mengulang sholat duhur gitu ya. hmm, Maka khotibnya itu harus membuat jamaah melek. Sehingga Rasulullah itu mencontohkan ketika khutbah Jumat itu seperti panglima perang sedang mengomandi tentaranya di lapangan. Dengan matanya yang tegas, yang kemudian omongannya juga tegas. Membuat orang tidak sempat untuk terlelap gitu. Dan juga ringan, pendek, ya, hanya pesan-pesannya saja. ya, Makanya Rasulullah mengatakan pertanda kedalaman ilmu seseorang adalah yang memendekkan khutbah, memanjangkan bacaan sholat. Jadi bukan ketika khutbah membaca 10 halaman, 1,5 spasi, fontnya 12, kemudian dibaca, dia tidak pernah lihat jamaah karena dia fokus kepada bacaan, sehingga baca jamaah yang sudah lelah
apalagi baru saja makan siang, atau yang sedang lapar bisa jadi, belum minum kopi, apa yang terjadi? Mereka semua mendengkur. Apakah boleh sholat sambil tidur? Kan bukankah khutbah itu menempati 2 rakaat sholat zuhur? Nah, yang seperti ini makanya khotibnya yang harus diberikan pemahaman. Khotibnya. Jangan kemudian mumpung orang banyak, sengaja saya panjangin khutbahnya. Itu keliru, bertentangan dengan contoh Rasul. Itu menunjukkan kelemahan kedangkalan ilmunya. Justru dia harus ketika khutbah berbeda dengan ngisi seminar, berbeda juga dengan ngisi pengajian umum gitu ya. Atau bisa nggak boleh juga ngelawak, nggak boleh bikin ketawa, tidak boleh ada diskusi, tidak boleh ada tanya jawab, tidak boleh ada sikap yang menunjukkan dia ketidakseriusan. Khutbah itu seperti panglima perang. Sehingga kemudian kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh gerak. Kecuali dengan ketika menunjukkan tangan aja ketika berdoa gitu ke atas gitu. Atau ngetuk-ngetuk ya, ngetuk-ngetuk itu ketika berdoa. Sisanya dia harus tegas dengan pandangan menuju ke jamaah. Sehingga jamaah merasa diperhatikan semua gitu. Itu khutbah Jumat. Oleh karena itu, hal-hal yang akan mengganggu khutbah itu sama dengan harus disingkirkan, sama hanya dengan mengganggu ketika sholat. Jadi kalau kalau itu mengganggu, mestinya sama sama DKM itu harus di stop. Digunakan boleh hanya untuk misalnya untuk menyampaikan khutbah sehingga diperjelas, dipertegas gitu, clear sehingga orang bisa kedengaran. Dan khotibnya harus tidak boleh ya panjang lebar, tidak boleh lama-lama, tidak boleh dengan nada yang bikin ngantuk. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Oh, udah pada tidur semua. Ya, jadi memang harus harus paham rukun-rukun khutbah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Udah. Dan kayaknya sih sudah waktunya sudah habis ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan, Ustadz. Afan. Ini Kang Cucu udah malam nih. Ya, dia masih masih ganteng aja dia. Ya, Ya. Iya, makin malam Awet. makin ganteng dia. ngantuk, ngantuk. Ustadz silahkan ditutup dengan doa kafaratul masjid. Bah. Kafaratul, iya. Baik, baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelam. Terima kasih teman-teman. Mangga, Sudah sama-sama, mangga, sama. Wah, Mangga, best Om minggu Hos, depan ya. Cucu, ya sampai ketemu Ayo sampai ketemu lagi. minggu Ayo, depan ya, pekan depan ya. insya Assalamualaikum. Allah, insya Allah.